Welcome to the channel. Welcome to the channel. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan saya Marsandi Diva Kirani, kelas 11 sampai LP3, nomor absen 21. Nah, teman-teman, di sini saya akan melaksanakan tugas PJBL 1 tentang menganalisis data. Jadi di video sebelumnya saya akan menganalisis data tentang makanan khas Semarang yaitu lumpia. Sekarang saya akan menganalisis data tentang makanan wingko babat khas Jawa Timur. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar saya semangat melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat tentang sejarah dan cara pembuatan dari wingko babat. Kawan jalan tahu kan wingko babat? Wingko babat adalah jajanan leker yang terbuat dari kelapa muda dan beras ketan. Bungkusnya bergambar kereta api, sangat legendaris, tak lekang oleh zaman. Karena dari masa saya masih pakai seragam putih merah, sampai saat ini bungkusnya masih sama. Jajanan ini terkenal di kota Semarang, Jawa Tengah. Lapak kuliner oleh-oleh di stasiun Tawang selalu dihiasi oleh jajanan wingko babat. Dan selidik punya selidik, ternyata wingko babat ini bukan berasal dari kota Semarang, melainkan dari kota Lamongan, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Babat. Kenapa ya bisa begitu? Nah, begini nih ceritanya. Wingko babat sudah diproduksi sejak tahun 1900-an. Sang pembuatnya adalah Lu Lanhua dan De Ek Chong alias De Mulyono, bersuku bangsa Tionghoa yang tinggal di Desa Babat. De Mulyono bekerja sebagai masinis kereta api pada kala itu. Karena pecahnya Perang Dunia II, keluarga Lu Lanhua ini mengungsi ke Semarang. Kemudian, untuk menambah penghasilan di kota Semarang, Lu Lanhua menjual wingko babat di stasiun kereta Tawang dengan merek Wingko Babat Cap Spur. Keahlian membuat wingko ini merupakan warisan dari ayahanda Lu Lanhua, yaitu Lo Xiao Xiang. Lama-kelamaan wingko buatan Lo Lanhua ini makin kesohor. Bentuknya yang unik membuat wingko digemari banyak orang. Kini wingko babat diproduksi tidak hanya dari keluarga Lo Lanhua. Banyak pengusaha kuliner setempat membuat varian rasa wingko babat karena cara membuatnya sangat mudah. Terbuat dari kombinasi tepung, ketan, gula, dan kelapa. Menjadikan kue ini sangat nikmat untuk disantap, apalagi jika masih tersaji dengan hangat. Sekarang kawan jalan tahu ya, walaupun masyarakat Semarang mengklaim wingko babat berasal dari kota mereka, warga Lamongan pun tidak keberatan. Sebab, pada dasarnya nama babat hanya ada di kota Lamongan, Jawa Timur. Jadi tetap damai ya semuanya. Jika kawan jalan ingin tahu resep dan bagaimana cara membuat wingko babat, di episode kali ini lengkap dengan tutorialnya. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering, masukkan semua bahan ke dalamnya, kecuali santan, telur, dan minyak goreng. Kedua, aduk rata dan remas-remas menggunakan tangan. Ketiga, masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diremas terus hingga rata. Kalau ada adonan yang dirasa sudah dapat dipulung, tidak perlu menambahkan santan lagi. Jangan sampai terlalu lembek atau encer. Keempat, masukkan telur dan minyak goreng, aduk merata. Kelima, panaskan wajan anti lengket atau cetakan kue lumpur, olesin dengan margarin. Keenam, tuang sesendok makanan adonan wingko, panggang dengan api kecil, hingga kuning kecoklatan di kedua sisinya. Ketujuh, angkat dan sajikan. Mudah ya kawan jalan? Selamat mencoba di rumah, salam jalan kawan jalan, tetaplah menjelajah. Nah teman-teman, setelah kita melihat sejarah dan cara pembuatan dari wingko babat, dapat disimpulkan bahwa wingko babat itu berasal dari Jawa Timur ya, tapi lebih terkenalnya di Semarang. Dan cara pembuatan wingko babat itu juga simpel, tidak membutuhkan waktu yang lama dan bisa membuat kapan saja. Selanjutnya nih teman-teman, kita langsung aja masuk ke analisis data di internet tentang wingko babat. Nah teman-teman, setelah kita melihat sejarah dari wingko babat dan cara pembuatannya, selanjutnya kita akan menganalisis data di internet tentang wingko babat. Kita cari dulu wingko babat Semarang, lalu kita ubah dengan situs desktop. Ini sudah diubah, bisa dilihat dari 0,24 detik ada sekitar 208.000 orang yang mencari wingko babat di Semarang. Lalu di bawah sini ada beberapa toko wingko babat di Semarang, yaitu Wingko Babat Semarang di Jalan Lampermijan RT 1 RW 6, ada Wingko Babat Pak Mul di Jalan Pegundian Tengah nomor 1110, dan ada Wingko Babat Cap Kereta Api di Jalan Cendrawasih nomor 14.
Bisa dilihat jika ketiga toko ini memiliki rating yang cukup tinggi ya teman-teman. Di sini saya akan menganalisis salah satu toko Wingko Babat di Semarang. Saya memilih Wingko Babat Cap Kereta Api. Nah, ini bisa dilihat beberapa foto restorannya ini, toko penjual Wingko Babatnya ini. Lalu kita turun, ini ada opsi layanannya bisa makan di tempat dan bawa pulang antar tanpa bertemu, berarti kita bisa pesan lewat GoFood ya teman-teman. Ini ada ringkasan ulasannya. Lalu ini ada alamat di Jalan Cendrawasih nomor 14 Purwodinatan Timur, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini bisa dilihat juga ada informasi tentang buka dan tutupnya toko ini. Ini setiap harinya buka pukul 7 pagi sampai 6 sore. Ini juga ada nomor teleponnya bila kita ingin menghubungi pihak restorannya atau tokonya ya teman-teman. Ini ada tanya jawabnya, jadi kita bisa bertanya-tanya sebelum membeli nih teman-teman. Kayak misalnya satu paknya itu, satu kardusnya itu isinya berapa, nih kita bisa tanyakan di sini, diajukan pertanyaan. Lalu selanjutnya ini adalah keadaan di restoran atau tempat tokonya itu. Ini keadaannya sekarang tidak terlalu ramai, padahal ini pukul 5 sore. Ini bisa dilihat kalau pukul 9 sampai 3 sore tadi itu keadaannya sama semua ya, hampir sama semua. Tetapi pada pukul 10, 12 dan 3 sore tadi ada kenaikan. Ini juga ada info terbaru dari Wingko Babat Cap Kereta Api, kita lihat. Oh, ini bentuk dari wingkonya ya teman-teman. Kayaknya sepertinya ada beberapa macam rasa ini, jadi kepengen saya. Ini juga beberapa toko Wingko Babat lainnya. Lalu ini adalah informasi-informasi lainnya terkait Wingko Babat Cap Kereta Api. Teman-teman, setelah kita menganalisis Wingko Babat Cap Kereta Api, selanjutnya kita akan menganalisis Wingko Babat dari Pak Mul. Dapat disimpulkan bahwa di toko Wingko Babat Pak Mul ini bukan hanya menjual Wingko Babat ya teman-teman, tapi ada tahu bakso. Di sini opsi layanannya juga sama dengan Wingko Babat Cap Kereta Api, yaitu bawa pulang atau antar tanpa bertemu. Kita lihat lokasi dari Wingko Babat Pak Mul itu di Jalan Pegunungan Tengah nomor 1110 Pegunungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita lihat informasi dari Wingko Babat Pak Mul ya teman-teman. Ini setiap harinya buka pukul 7 pagi sampai jam 21 atau jam 9 malam. Ini ada juga nomor telepon yang bisa kita hubungi. Ini juga ada beberapa dokumentasi dari toko Wingko Babat Pak Mul. Sini juga ada tanya jawab ya. Sama opsinya juga sama kayak yang di Wingko Babat Cap Kereta Api ya teman-teman. Ini juga ada keadaan di Wingko Babat Pak Mul. Sini ini kondisi saat ini yaitu ramai seperti biasa. Bisa dilihat ini grafiknya naik turun ya. Pukul 1 siang itu grafiknya rendah ya teman-teman, tapi sedikit demi sedikit ini ada perubahan pada grafiknya. Ini juga ringkasan Google-nya ini mempunyai rating cukup tinggi, yaitu 4,6 ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa dilihat bahwa banyak sekali penjual Wingko Babat di Semarang. Padahal Wingko Babat itu berasal dari Jawa Timur ya teman-teman. Banyak juga penjual Wingko Babat di Semarang. Hal ini juga membuat banyaknya pesaing jika kita ingin berusaha makanan Wingko Babat. Tapi kita sebagai generasi muda tidak boleh kehabisan ide untuk berwirausaha. Kita tetap bisa berusaha Wingko Babat dengan cara kita titipkan di penjual aneka jajanan pasar.
kayak pujasera. Jadi kita membuat terus kita titipkan di penjual jajanan pasar yang biasanya di pasar atau di pinggir jalan yang kayak pujasera gitu. Atau kita membuat konten-konten tentang usaha kita membuat konten TikTok misalnya, atau membuat akun Instagram. Hal ini membuat usaha kita atau toko kita itu banyak dikenal oleh banyak orang ya. Jadi kalau orang-orang nih dari luar Semarang mau pulang ke tempat asalnya, terus lihat akun kita yang jual wingko babat nih ke Semarang, nah pembeli itu bisa datang ke toko kita lalu membeli wingko babat ini. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan menganalisis artis yang menyukai wingko babat. Kita cari dulu. Nah, ini kita buka satu website dari jateng.tribunnews. Ini judulnya Suka Wingko Babat, Dewi Sandra buka toko Wingko Rolls di Semarang. Kita lihat ini Dewi Sandra dengan Ibu Wali Kota ya teman-teman. Oh, jadi wingko rolls itu gabungan dari kue lapis dan kue wingko babat khas Semarang. Wah, unik sekali ya teman-teman. Ini kita turun ke bawah juga. Sedikit berbeda dengan rekan artis lain macam Chelsea Olivia atau Dude Herlino yang menjajakan kue berbau western. Mantan pembawa acara musik Clear Top 10 ini mengaku ia memilih wingko karena kue kering tersebut merupakan kesukaannya. Wah, artis aja suka wingko babat, masa kamu enggak sih? Setiap ke Semarang, Dewi mengaku selalu membawa wingko babat sebagai oleh-oleh. Wah, ini keren banget nih, bisa dicontoh nih teman-teman. Kita lebih menyukai makanan khas daerah daripada dari luar negeri itu. Ini juga ada, selain itu, kelapa sebagai bahan dasar wingko itu punya filosofi tinggi, yakni dari akar sampai daunnya punya manfaat. Jelas artis bernama lengkap Dewi Sandra. Selanjutnya kita akan menganalisis di Google Trends ya teman-teman. Kita cari dulu Google Trends ini. Kita buka ini. Nah, ini kita ketik dulu wingko babat. Ya sudah, wingko babat. Cari. Nah, ini bisa dilihat teman-teman informasi. Wah, ini grafiknya tinggi sekali ya teman-teman. Pada 8 November pukul 5:08 ini grafiknya sangat rendah sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu ini grafiknya sangat tinggi sekali nih, sampai 100 sampai mungkin 80 ini. Lalu turun, tapi ada kenaikan. Lalu pada tanggal 9 November pukul 7.40 mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman. Lalu grafiknya turun sampai sekarang. Ini minat menurut sub wilayah ya teman-teman. Topik terkait ongol-ongol. Ini query terkait pencariannya ya mungkin tentang wingko babat kereta api atau wingko babat Jogja. Ini sudah teman-teman. Subwilayahnya enggak ada, kota aja deh. Kita cari subwilayah menurut kota. Ini kota mana? Ini kota Jawa ya teman-teman. Nah teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir video. Di video ini saya menerangkan atau menjelaskan tentang menganalisis data wingko babat. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata yang disengaja maupun tidak. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ya. Cukup sekian video dari saya hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.